Shalom, haleluya, kembali lagi bersama saya Thomas Simarmata. Kali ini ya saya memiliki tamu atau Bang Hengki Simatupang. Ya, saya melihat hari demi hari memiliki pertumbuhan iman yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, dan saya juga heran ya perkembangan atau pertumbuhan rohani yang dimiliki Bang Hengki ini sungguh sangat luar biasa dipakai Tuhan. Ya, mungkin kawan-kawan tidak sabar lagi untuk mendengarnya. Ya, mari kita tanya langsung ke Bang Hengki. Haleluya Bang Hengki. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Ya, gini Bang Hengki, saya mau bertanya. Saya melihat Bang Hengki ini memiliki semangat luar biasa mengikut Tuhan. Tapi sebelum kita ke sana mendengar Bang Hengki semangat mengikut Tuhan, pasti setiap manusia mempunyai masa lalu. Iya. Apa dulu masa lalu yang Bang Hengki miliki sehingga sekarang memiliki iman yang besar? Dulu sebelum lahir baru Ya. kita sering banyak ada intimidasi iblis kayaknya. Baik dalam pekerjaan, masa kita lemah gitu, tak mampu. Jadi seolah-olah kita merasa lemah jadinya, tertekan baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan. Rasanya kita kayak hampa, walaupun kita hidup di luar Tuhan kayaknya hampa, tidak ada yang menyihati kita. Walaupun ada hubungan sama suami istri ataupun sama anak, kayaknya hampa kalau kita hidup di luar Tuhan. Ibaratnya di padang tandus ini bang, hutan belantara, padang gurun, itu kita kalau nggak hidup di dalam Tuhan. Tapi semenjak lahir baru ikut Tuhan, dibaptis di Gereja Kemenangan Iman Immanuel pada tanggal 20 Agustus 2003, kita merasa mendapatkan penghiburan dan pengharapan baru. Ada Roh Kudus, mana manusia lama kita ditenggelamkan di sana. Jadi kita dimerdekakan dan mendeklarasikan bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Amin. Dan kita pun telah menyerahkan diri kita untuk pekerjaan Tuhan dan tidak mau mundur lagi ke belakang. Jadi Bang Hengki setelah menerima baptisan air, Iya. menenggelamkan manusia lama, Benar. di mana Bang Hengki dulu memiliki manusia lama, Iya. ya seperti selalu diintimidasi Iya, setan, benar. ya selalu ada aja masalah Iya. yang timbul yang tidak terselesaikan, ya. Tapi setelah Bang Hengki Simatupang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima baptisan air, Iya. tenggelam di Gereja Immanuel, ya, sehingga sekarang tidak mau mundur lagi, Iya, benar. ya. Sekarang sudah lebih bersemangat mengikut Tuhan. Apa yang di benak Bang Hengki Simatupang? Kenapa tidak mau mundur lagi? Karena kalau nggak mau mundur berarti itu sama menghancurkan diri kita kembali. Berarti kalau mundur hidup kita akan hancur kembali. Iya, hancur. Kenapa bisa hancur? Karena iblis kan membawa kita kepada binasaan, bahwa dia datang untuk membunuh dan membinasakan orang yang mengikut dia. Sementara Tuhan datang untuk memberikan hidup dan memberikan dalam segala kehidupan. Amin. Ada sukacita, ada damai. Karena dunia tidak bisa memberikan damai yang diberikan Tuhan Yesus. Ya. Yesus yang bisa memberikan Amin. kepada kita. Jadi saya melihat bahwa Bang Hengki ini memegang satu firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10, ya, bahwa di situ tertulis, ya, setan datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Ya, saya melihat bahwa Bang Hengki ini ya mempunyai masalah dalam kehidupannya kawan-kawan, tapi setelah di dalam Tuhan, ya, masalah itu menjadi suatu gerakan, ya. Jadi menjadi suatu motivasi. Karena kenapa? Di mana Bang Hengki Simatupang ini dia berjalan bersama Tuhan, dia tidak mengalami lagi ketakutan, dia tidak mengalami lagi kegetaran dalam kehidupannya. Gitu Bang Simatupang. Ya, benar. Ya, setelah mengikut Tuhan Bang Simatupang, masih ada nggak jumpa sama masalah? Masih. Tapi bagaimana perasaannya setelah jumpa masalah? Sudah di dalam Tuhan tapi masih ada masalah. Bagaimana perasaan Bang Simatupang? Masalah memang boleh ada, tapi kita sudah punya satu tempat pelarian, yes. yaitu Tuhan Yesus. Melalui doa, pujian dan penyembahan. Yeah. Makanya kita nggak jemu-jemu untuk datang beribadah. Amin. Kita melampiaskan, melarikan masalah kita kepada Dia, bukan kepada manusia lagi. Berarti tadi bilang Bang Simatupang, setiap kita ada masalah, kita pergi berlari-lari untuk
beribadah kepada Tuhan. Iya. Berarti ibadah itu mengandung janji daripada Tuhan. Iya. Karena kenapa? Gini Bang Engki, kalau saya secara pribadi, Iya. setiap kita manusia mempunyai banyak kekurangan, mempunyai banyak kelemahan, baik tindakan, pemikiran, perkataan. Ya, kenapa penting sekali ibadah itu? Karena ibadah itu mengandung janji daripada Tuhan. Karena dalam setiap ibadah, hidup kita akan semakin dipulihkan Tuhan. Ya kan Bang Engki? Nah, jadi sekarang Bang Engki semakin maju dalam Tuhan. Visinya ke depan apa? Isinya ke depan, Rencananya ke depan ya, bagaimana? rencana ke depan lebih giat lagi seperti berlari. Lebih giat lagi? Main bola, terus berlatih. Terus berlatih. Menembakkan bola ke Sampai gawang lawan gol. sampai gol. Ya. Visi ke depannya itu untuk ada satu target yang dituju seperti yang dinuang kepada Yohanes kitab Wahyu, bahwa visi kita ya surga. Visi kita surga ya, Iya. bukan dunia ini. Bukan dunia lagi. Ya, betul. Ini hanya tempat kita melampiaskan kehendak Tuhan untuk mendirikan kerajaan surga. Betul, betul. Untuk tindakan yang sesuai dengan kehendaknya. Tapi golnya itu surga. Golnya surga ya. Iya. Seringkali manusia lupa kan itu ya. Iya, berputar-putar. Dikira terkadang kita berpikir bahwa gol kita itu dunia ini ya. Iya, berputar-putar Mungkin di tempat. seperti jabatan, Iya. harta, ya dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, Iya, Pak. gol kita, tujuan kita adalah sebenarnya surga ya. Iya, benar. Karena kenapa? Kalau kita ada di surga, kita bersama Bapa di surga. Betul. Luar biasa Bang Engki Simatupang ini ya. Ya, sebenarnya guys, kawan-kawan, Bang Engki Simatupang ini nggak langsung mau mengikut Tuhan ya. Dia mengalami proses. Ya, menurut kesaksiannya saya dengar Bang Engki Simatupang pada saat itu imannya mulai bertumbuh, kalau nggak salah mendapatkan selembar kertas Ya, benar. dari teras rumah. Bagaimana, coba ceritakan Bang Engki? Pada waktu itu saya mendapat sebuah kertas renungan harian, yaitu dari Gereja Kemenangan Iman Immanuel. Iya. Dari rumah seorang hamba Tuhan, teras rumahnya. Awalnya Bang Engki nggak tahu itu renungan iman kan? Iya, nggak tahu. Dari Gereja Immanuel. Iya, nggak tahu. Setelah Bang Engki dapat, apa membaca? Yang saya baca, rupanya situ dikupas kertas masalah firman Tuhan, yang Semua tentang firman Tuhan. yang terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Iya, sepertinya dalam firman Tuhan itu ada jawaban. Oh betul. Setiap pergumulan yang kita hadapi. Jadi saya bawa ke rumah, saya kumpulkan, dan masih banyak di rumah yang saya simpan itu. Jadi kalau kita lagi galau ya, kita baca gitulah. Jadi Bang Engki berarti kan awalnya belum mau bergereja, Iya. belum mau beribadah. Tapi setelah dapat renungan iman itu, Bang Engki baca. Berapa lama Bang Engki membacanya itu baru mau ke gereja? Setelah dapat kertas renungan iman itu? Sebelumnya memang saya memang kayak menggerakkan Roh Kudus, saya gelisah tidur. Sebelum itu pergumulan yang ada kan, jadi tuntun Roh Kudus, saya harus gereja ke situ memang. Gelisah saya. Harus Karena- bergereja? Iya, harus gereja di situ. Jadi mulai situ dorongan. Oh itu semakin kuat, nyeng-nyeng dia sama saya. Situ kau tenang kayaknya, hari rohmu kata. Makanya saya tanya Bang Engki, masih ingat nggak Bang Engki? Setelah dapat kertas selebaran itu dibaca-baca, berapa hari, berapa minggu langsung beribadah, atau langsung beribadah minggu depannya? Begitu dapat renungan itu, hari minggunya langsung beribadah. Minggu depannya lah. Iya, langsung beribadah minggu depannya. Wah, haleluya. Berarti langsung dijamah Roh Kudus ya. Cuma Jamah mundur dulu. Mundur. Mundurnya bagaimana? Mundurnya karena ngaruh rumah lagi itu dulu. Masih ada gangguan. Iya, masih ada gangguan. Tapi setelah itu baru saya gelisah tidur. Gelisah. Iya, baru harus itu apapun masalahnya, saya harus tetap bertekad. Tidak ada kompromi. Betul. Rupanya selama ini masih kompromi ya, dengan pikiran, dengan yang lain-lain, sehingga belum pasti untuk. Akhirnya dengan Roh Kudus menggerakkan dengan gelisah, akhirnya berangkat. Berangkat. Jadi pertama kali abang beribadah di gereja, apa yang abang rasakan? Ada sukacita, Sukacita. ada, semangat, penghiburan memang di sana. Sampai kita meneteskan air mata atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Betul. Kita curahkan di hadapan Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang sanggup memulihkan kita. Betul. Memang kalau kita sudah dalam Tuhan ini, kita akan mengalami proses yang luar biasa di dalam Tuhan. Oke, Bang Engki Simatupang, terima kasih buat kesaksiannya. Kiranya
bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kebangunan rohani bagi yang mendengarnya. Ya, betul. Jadi di mana kawan-kawan Bang Hengki ya mengalami intimidasi, ya mengalami masa lalu yang kurang damai, kurang tenang, nyaman dalam hidupnya, tapi sekarang ya semakin maju di dalam Tuhan karena Bang Hengki menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekarang Bang Hengki ini, kalau kami pribadi, dia berkata sekarang menjadi anak Allah, menjadi tentaranya Tuhan. Ya, kenapa? Yang harus dipulihkan. Karena berubah identitas Bang Hengki ini menjadi identitasnya menjadi anak Tuhan, tentaranya Tuhan. Tidak sembrono lagi. Tidak sembrono lagi. Banyak yang dijaga. Banyak yang dijaga. Pikiran dan perkataan hati, sehingga supaya bisa selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Terima kasih ya bagi kawan-kawan yang diberkati lewat kesaksian ini. Jangan lupa bagikan video ini. Ya, boleh kawan-kawan juga share kesaksiannya di kolom komentar, dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya untuk bisa memberkati terus. Tuhan Yesus memberkati. Saya Thomas Permata dan Kisi Matupang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.